Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian, jumpa kembali bersama kami pada kesempatan hari ini, teman-teman sekalian. Semoga teman-teman dimanapun selalu diberikan kesehatan, kekuatan, serta kemudahan dalam menjalankan aktivitas hariannya. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini kami punya satu pembahasan menarik untuk teman-teman sekalian. Namun bagi Anda, sebelum melanjutkan tontonan ini, silahkan subscribe terlebih dahulu buat Anda yang belum sempat subscribe kanal ini. Teman-teman sekalian, belakangan kita dihebohkan dengan peristiwa yang berkepanjangan pembahasannya. Tidak hanya melalui media sosial, melalui media TV pun juga kemudian gencar bicara tentang permasalahan ini. Ini perkara menyangkut soal masalah hajat hidup ribuan orang. Ya, kurang lebihnya seperti itu teman-teman sekalian. Ini tentang perkara masa depan orang gitu, bahwa dia lahir dari tanah yang sama dan akan mati di tanah yang sama, kurang lebihnya seperti itu impian terbesarnya. Dan teman-teman sekalian, menyangkut permasalahan Rempang, kita tahu secara bersama belakangan bagaimana kemudian peristiwa ini menarik tarik ulur panjang lebar perdebatannya menyangkut soal masalah hak tanah masyarakat Rempang dan kemudian perkara investasi yang dimana ini katanya konon untuk mendongkrak perekonomian nasional. Teman-teman sekalian, apakah kemudian ekonomi nasional jauh lebih penting ketimbang kehidupan masyarakat Rempang? Tentu pada kesempatan ini kita akan bicarakan secara bersama. Namun teman-teman sekalian, ini spesifik pembahasan kami tidak mau ingin berbeda dengan yang lainnya. Sebabnya ini eksklusif teman-teman sekalian. Pembahasan kami akan dipandang dari aspek syariatnya bersama guru kita, Ustadz Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebagaimana tadi mukadimah yang telah kita sampaikan Panjang lebar ya. panjang lebar, bahwa kita tidak mau ingin sama perdebatan kita dengan kemudian perdebatan yang sudah meluas gitu. Tapi kita untuk melihat perkara ini dari aspek syariatnya. Bagaimana sih kira-kira hukum Islam itu kemudian memandang masyarakat Rempang? Bagaimana sih proses untuk memiliki tanah gitu ya? Nah, dari aspek Islam itu gitu. Kalau misalnya kita bicara tentang hukum positif kita, tentu bakalan menjadi perdebatan panjang lebar gitu ya, bahwa ini untuk soal masalah penegakan pasal 33 gitu, apa segala macam investasi ini untuk ekonomi. Jadi dalihnya adalah untuk perekonomian nasional, sehingga kemudian mengorbankan ribuan orang yang kehidupannya kurang lebihnya di sana gitu. Kita mau ingin dari aspek syariah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita awali dengan bahwa kita hidup di bumi gitu ya. Yes, betul. Hidup di bumi, ya bumi itulah ya tanah, al-ard itu kan tanah. Allah lah sang pemilik alam semesta seluruhnya. Betul. Surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, Luqman, Yunus, An-Najm ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi seluruhnya, dan apa yang ada di antara keduanya. Artinya manusia hidup di sini di muka bumi, tentunya memang bukan serta-merta hanya hidup saja, tapi memang Allah berikan instrumen, dan Allah memang memberikan satu tugas, yaitu untuk jadi khalifah fil ard. Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 30 ya, bahwa ini ja'ilun fil ardi khalifah. Memang Allah ingin menjadikan manusia berada di muka bumi untuk jadi khalifah. Karena ini adalah amanah, maka kepemilikannya adalah kepemilikan amanah yang harus diemban, dimanfaatkan untuk kehidupan manusia dan rangka menghidupkan bumi, menghidupkan seluruh apa yang menjadi kewajiban yang Allah perintahkan. Nah, spesifik bahwa orang hidup di bumi kan tidak bisa kemudian serta-merta orang nyebut datang di bumi, nyaplok tanah orang kemudian bilang ini tanah saya, enggak, ini tanah milik Allah, siapapun punya, ya kan? Siapapun boleh memiliki tanah itu, karena ini adalah tanah Allah semuanya, kan? Nggak bisa begitu kan? Tetapi Allah dan Rasulnya juga memberikan satu batasan-batasan khusus. Manusia hidup dengan spesifikasi khusus, dengan aspek-aspek khusus. Yang pertama, agar hidupnya itu terarah. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, yaitu dari riwayat Ibnu Majah, ya, Rasulullah mengatakan bahwa manusia
umat muslim itu bermitra di dalam 3 perkara. Artinya mereka punya hak yang sama di dalam 3 perkara. Oke. Punya hak yang sama di dalam urusan kepemilikan di dalam 3 perkara. Yang pertama masalah air, Air. yang kedua adalah rumput, dan yang ketiga adalah api. Air ini termasuk segala jenis air. Manusia bermitra, manusia punya hak yang sama atas kepemilikan air, termasuk air yang mengalir. Oke. Ya, nanti coba kontekstualnya kita bisa ditarik sejauh-jauhnya. Ini Apa yang maksud termasuk air? minyak bumi gitu. Iya, ya? betul. Yang Masuk bercair itu. katakanlah. Betul. Kemudian yang kedua adalah tadi rumput. Rumput di situ termasuk pohon, hutan dan sebagainya ya. Jadi kontekstualnya begitu luas. Yang ketiga adalah api. Api termasuk juga bahan bakar sebenarnya. Oke. Api termasuk bahan bakar di dalamnya. Nah, di dalam 3 perkara ini manusia memiliki hak yang sama. Jadi bisa saja Undang-Undang Dasar 45 kita itu Oke. yang pasal 33 Oke. ayat 3 bisa aja terilhami dengan ini. Oke. Karena bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat gitu ya. Oke, betul. Nggak salah begitu ya. Betul. Tapi bahasa dikuasai ini jangan sampai kemudian liar. Oke. Dikuasai di situ adalah kekuasaan yang terbatas di dalam pengolahan kan. Di dalam pengolahan untuk apa? Ya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kan harusnya begitu yang dimaksud. Rakyat. Untuk rakyat. Investasi bukan? Betul, untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, bukan investasi. Sektornya gitu. Oke. Kan harusnya begitu. Kalau memang yang dimaksud dikuasai negara itu adalah kembali kepada kepentingan rakyat. Itu artinya bisa saja terilhami dengan hadis Nabi itu. Oke. Ya kan, cocok bisa seperti itu. Oke, artinya punya korelasi. Korelasinya ada. Tapi kalau dikuasai ada dalam rangka kapitalistik yang bukan oke. untuk rakyat, Oke, ada misi-misi tersebut. misi tertentu, Oke. mungkin itu juga salah satu faktanya. Karena SDA kita yang luar biasa, tapi kita bisa melihat data-data yang ada 10% fakir, 40-50% miskin. Oke. Ya kemana itu? Ya kan? SDA yang segitu banyaknya kemudian tidak mampu dipergunakan untuk masyarakat atau untuk rakyat Indonesia itu sendiri. Negeri kita, tanah surga dipertanyakan Nah, surganya. seperti Dosa kita terlalu banyak barangkali. iya betul. Jadi harusnya kalau kekuasaan itu adalah kekuasaan kerakyatan, Yes. jelas itu adalah sesuatu yang positif untuk rakyat. Ya, kemakmuran, kesejahteraan dan sebagainya sudah harus di tangan rakyat. Harusnya ya, kalau memang itu terilhami dengan tadi perspektif syariah. Berikutnya, nah, adapun masalah Rempang yang hari ini Pulau Rempang itu kalau nggak salah berapa? 16.500 hektar ya. Iya. Kalau nggak salah segitulah ya. Yang itu sudah dihuni oleh orang-orang Ya. Melayu atau artinya oleh bangsa Yang Indonesia. kalau menurut data yang disampaikan oleh Menteri BKPRM ya. Oke. Oke, Atau Kemenkumham. Iya, Bahlil itu Oke. Iya ya. bahwa sekian belas itu adalah merupakan hutang lindung. Oke. Oke, sebagian kecil Sekian ribu. kan dihuni oleh masyarakat. Oke. Berarti sekian 7.000 hektar itu adalah hutan Ya. dan sebagainya. Tapi kan menyasar ini adalah keseluruhan kan? Ya, hampir Oke. kalau dihitung hak guna usaha itu kan hampir 17.000 hektar itu kan. Nah, yang kita ingin bahas adalah tentang tanahnya ya. Tanahnya betul, tanah. Orang yang menduduki atau menghuni tanah tersebut secara perspektif Islam itu sah atau tidak kan itu. Betul, betul. Ya kan? betul. Oke. Kalau kita lihat data orang-orang Rempang di sana, Huniannya dia sudah menghuni sekitar jauh sebelum Indonesia merdeka. Iya, 1800 ya, 1834 apa 1860 gitu. Sekitar segitulah ya. Ada yang mengatakan 1860, ada yang mengatakan 1834. Yang pastinya Apapun hukum, iya sebelum Indonesia merdeka. Oke. Di dalam fikih Islam bahwa tanah itu bisa disebut milik seseorang Oke. atau milik satu komunitas, Oke. milik satu masyarakat Oke. jika minimalnya terjadi di 6 hal. Oke. Ini dalam fikih bisa kita lihat sumber-sumber referensi fikih kita. Oke. Di antaranya ya As-Siyasah Al-Iqtisadiyah Al-Muslah ya, halaman sekitar 50-an. Itu kita bisa lihat bahwa tanah bisa dimiliki oleh seseorang
Mm-mm. Apabila satu terjadi jual beli, jelas kalau ini ya. Oke. Terjadi jual beli, jelas Hmm. nanti akan jadi milik seorang. Ini sah secara syariat. Betul. Yang kedua, tanah bisa jadi milik seorang dikarenakan waris. Warisan. Warisan. Oke, orang tuanya. Betul, orang tuanya kaya kemudian dia punya tanah banyak dibagi-bagi Ya. terhadap ahli warisnya. Yes. Yang ketiga karena ada hibah Riba. atau mungkin Oke. wakaf, Oke. ya maka jadi orang punya kepemilikan itu. Oke. Yang keempat dikarenakan ihya'ul mawad, Siap. yang kelima tahjir, yang keenam iqta. Oke. Yang ketiga ini Ustaz, Yang keempat Oh, yang itu keempat, betul. ihya'ul mawad. Ulmawan. Ihya'ul mawad artinya menghidupkan tanah mati. Digarap tanah-tanah garapan gitu ya. Yang dimaksud dengan ihya'ul mawad adalah apabila ada satu tanah yang tak bertuan, Oke. yang tidak dihuni orang, Heeh. yang tidak dimanfaatkan orang, Oke. kemudian tanah tidak bertuan itu dimanfaatkan oleh orang, apalagi misalnya itu adalah sebagian dari itu adalah menjadi hunian, Oke. kemudian dibuat untuk bercocok tanam, perkebunan dan sebagainya, Sumber hidup lah katakanlah. untuk sumber hidup, Oke. termasuk untuk hunian. Hunian. Oke. Maka tanah tersebut menjadi Menjadi miliknya. miliknya Oke. secara syariat. Syariah. Sebagaimana dalil dalam hadis Bukhari, ya. Kata Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan tanah mati yang tidak bertuan, Oke. maka tanah tersebut menjadi tanah miliknya. Ini hadis Bukhari sahih. Oke. Baik. Jadi itu ihya'ul mawad, Ya ulmawat. Ini poin keempatnya. poin keempat. Oke. Poin kelimanya Ustaz. Poin kelima itu tahjir namanya. Tahjir. Jadi tahjir itu secara bahasa itu artinya memberikan batas pada satu tanah mati. Memberikan batas pada satu tanah mati. Sebut tanah mati itu tanah yang tak bertuan, tidak bertuan dan tidak dimanfaatkan. Oh, tanah mati. Oke. Betul. Kata Rasulullah, barang siapa yang membuat satu batas tanah mati yang tidak bertuan tadi, maka tanah tersebut menjadi miliknya. Oke. Itu tahjir. Yang barangkali itu ini antara dua ya, entah itu tidak dimiliki oleh orang sebelumnya atau kemudian dimiliki oleh orang sebelumnya tapi tidak dimanfaatkan dengan baik, ya kan? Tapi ini tanah tidak bertuan. Oh, tidak bertuan. Memang Oke, tidak oke. bertuan. Oh, tanah Jadi tidak. ini tidak Oke. milik siapapun sebelumnya. Ya, oke. Sip. Oke. Kemudian dimanfaatkan. Dimanfaatkan. Kemudian diberikan garis. Oke. Nah, batas punya saya yang ini ya. Oke. Jadi nanti pas ada orang baru datang lagi, batasnya. ada orang datang baru, oh berarti ini yang tak bertuan, dia garis lagi misalnya. Yang ini bertuan nih, yang Betul. saudara garisnya nih. Oke, itu yang kelima ya. Itu yang kelima. Yang keenam adalah iqta. Iqta itu adalah pemberian tanah dari penguasa, dari pemerintah kepada rakyatnya. Itu sah. Pemerintah kemudian misalnya memberikan tanah kepada seseorang, kepada entitas, pada masyarakat, diberikan, maka itu menjadi hak miliknya atau menjadi sah secara syariat. Nah, dengan 6 ini tentunya saudara-saudara kita yang di Pulau Rempang Nah, sah secara syariat dia memiliki tanah tersebut. oke. Dia sudah masuk di dalam poin minimalnya adalah poin keempat dan poin kelima. Yes, betul. Dia menghidupkan tanah mati kemudian Oke. memberikan batas dari suatu tanah mati itu. Ya. Jadi secara syariat mereka memiliki tanah itu. Betul. Walaupun secara negara bisa saja mereka tidak punya, secara administrasi tidak punya sertifikat. Ya. Justru itu yang kita tuntut. Dulu tahun 2019 kalau nggak salah presiden kita itu katanya menjanjikan sertifikasi tanah ya. Nah itulah. Ya. Tapi kalau mau dilihat terkecuali ya poin ke-6 yang dimana itu menjadi pemberian dari Iya, pemerintah. pemberian. Hampir 1 sampai dengan kemudian 5 itu berkesesuaian dengan Betul. masyarakat Rempang hari ini. Betul. Apalagi misalnya mereka yang hari ini mendapati tanah itu adalah berdasarkan warisan dari orang tua mereka terdahulu. Betul. Ada warisan, ada hibah. Bisa Betul. Jadi tentu itu tidak bisa dikatakan bahwa bukan punya mereka dari Betul. aspek syariat loh, gitu Jadi ya. kalau dari aspek syariat sudah final. Itu tidak bisa lagi diperdebatkan. Iya, tidak berkat. Kalau Oke. untuk di syariat. Dan tidak bisa lagi dipermasalahkan permasalahan ini gitu ya. Artinya wajib dan berhak bagi mereka untuk menolak rupa atas investasi yang mau Iya. di situ, apalagi Sahih. untuk menggusur mereka gitu. Betul, ya. sahih. Berarti untuk masyarakat Rempang prinsip penolakan mereka, gerakan penolakan mereka itu tidak dipermasalahkan dari aspek Aspek ya. syariat. Ya. Nah, jadi catatannya adalah kalau itu sudah sah menurut syariat, Mm-mm. maka ketika mau diambil alih oleh pemerintah muslim, maka
tidak dengan cara kekerasan dan tidak dengan cara kezaliman. Oke, ini menarik nih, betul. Maka di situ wajib dia melakukan sebagaimana pesan Allah di dalam surah Asy-Syura 38. Oke. Yaitu wa amruhum syura bainahum. Maka untuk urusan-urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka dengan sebaik-baiknya. Oke. Sebagaimana juga pesan Allah dalam Ali Imran 159, wasyawirhum fil amr. Dan kemudian dimusyawarahkan tentang urusan-urusan mereka itu. Sebelumnya Allah sudah menyebutkan dengan berlemah lembut. Oke. Yang kedua, fa'fu anhum wastaghfir lahum, kemudian maafkan mereka, mohon ampun untuk mereka. Kemudian yang terakhir, dan bermusyawarahlah dengan mereka yang punya tanah itu dengan melibatkan mereka yang gitu baik. loh, kurang lebihnya begitu. Meminta keridhaan mereka atas tanah-tanah yang akan diambil untuk investasi, untuk apapun itulah ya. Oke. Karena secara syariat itu tanah mereka. Oke, artinya begini Ustaz, bahwa pemerintah sekalipun mereka itu punya kewenangan atas tanah itu secara administratif, mereka tidak bisa menggunakan kekuatan politik publiknya untuk kemudian bisa mengambil satu kebijakan publik, Betul. di mana mempermulus atau ya memuluskan jalan investasi ke sana, investor untuk nanam saham di sana, berinvestasi di sana, lalu kemudian menggusur masyarakat ini. Betul. Ya. Walaupun bahasa pemerintah bukan menggusur tapi mengosongkan. Ya karena tadi Sama secara administrasi pemerintah Sama aja sebenarnya gitu. Menggusur itu bahasa kasar. mengosongkan itu bahasa lembut ya. Ya, lembutnya. Oke. Ya sebenarnya secara perspektif Islam sudah sah mereka. Oke. Maka harus bermusyawarah dengan mereka dengan sebaik-baiknya, meminta keridhaan, meminta kerelaan. Jangankan muslim loh Pak, syariat itu. Kita punya cerita itu kan. Betul. Bagaimana kemudian sekelas Amr bin As menjadi gubernur Mesir, itu yang terkenal sekali kan, untuk perluasan masjid. Ya, karena Amr bin As meminta ada perluasan masjid loh, Masjid. untuk Baitullah, untuk rumah Allah ini. Cuma terhalang dengan rumah gubuknya Yahudi nih, Yahudi. Oke. Maka Amr meminta tolong kepada aparat, tolong diambil itu tanahnya. Kalau tidak mau paksa, karena merasa Amr bin As ini adalah Yahudi ini, satu. Yang kedua memang orang miskin ini. Orang miskin. Ya. Jadi pasti secara syariat ini akan dibetulkan, seolah begitu ya. Akhirnya, tapi Yahudi di situ tidak mau dia jual warisan dari orang tuanya. Si rumah gubuk yang itu di depan dengan masjid Amr bin As itu. Aparat nggak bisa maksa. Kata Amr, paksa saja. Sudah katanya. Yahudi ini kan akhirnya dibuldoser, ya bahasa kita bulldozer, diratakan itu. Tapi ini kan si Yahudi itu berpikir bahwa ini terjadi kezaliman terhadap saya. Di tanah saya dipaksa untuk diambil, digusur, untuk diserahkan untuk melakukan perundingan dengan saya. Dipaksa itu, makanya dia protes ke Madinah. Singkat ceritanya protes kepada Umar, ketemu dengan, wahai khalifah, aku telah dizalimi oleh gubernurmu. Begini disebutkan cerita itu. Kemudian kata Umar, kamu bawa tulang ini, kemudian tulang di garis satu, set, bawa ini. Itu kaget kan, maksudnya apa ini? Udah bawa saja, dibawa ke gubernur Amr bin As. Singkat cerita, Amr bin As melihat tulang yang diberikan dari Umar, kemudian garis lurus begitu. Kata Amr bin As, bangun lagi, bangun rumahnya, bangun rumah lagi katanya. Udah, bikin lebih bagus lagi, nggak apa-apa, kita nggak usah sampai ke sana. Dibangun lagi, kan tuh heran. Yahudi ini heran, ada apa? Intinya kata Amr bin As, Umar atau khalifah ini meminta saya untuk berbuat adil kepada siapapun, yang bukan haknya jangan kau rampas dengan kezaliman. Dengan bila seperti itu, kata Yahudi, kalau begitu aku relakan tanah, silakan bangun saja. Sebenarnya begitu. Ya itulah kalau sudah datang dengan keadilan, datang dengan musyawarah, ya orang bakalan luluh juga. Harus menggunakan. Kalau menggunakan kekerasan, orang justru tidak takut. Betul. Masalahnya ini Rembang ini kan punya sejarah keislaman yang kuat itu loh Pak. Betul. Apalagi di sana tuh hari ini itu ada pondok-pondok pesantren gitu ya, yang kemudian di situ didapati bahwa banyak anak-anak yang memang orang tuanya sudah tidak ada. Betul. Mereka tidak punya, dan mereka punya keterbatasan ekonomi, finansial untuk melanjutkan atau bisa memperoleh pendidikan baik selayaknya masyarakat yang sudah punya privilege, katakanlah gitu. Jadi mereka hanya bisa menimba ilmu di tempat-tempat yang memang menyediakan pelayanan pendidikan secara gratis di sana. Nah, dihimpun mereka dapat. Tapi dengan dalih investasi dan ekonomi nasional, maka pemerintah kemudian melakukan tindakan yang sedikit arogan ya. Ya sedikit arogan, walaupun sebetulnya memang
Ya, oke, konstitusi mengamini hal itu bahwa apa yang terkandung dalam bumi ini adalah dikelola untuk seperlunya. Cuman masalahnya mereka ini yang bagian daripada rakyat yang bahasa konstitusi kita untuk disejahterakan ini Dia malah tidak kembali justru juga. ya. Betul. Ya ini luar biasa sebenarnya. Kita melihat dalam perspektif Islam ya. Iya. Ya, sudah berapa kali kita sampaikan, kita melihat dari sisi perspektif Islam bahwa bangsa Rempang atau saudara kita yang ada di Pulau Rempang, mereka sah ya, Ya. menghuni tanah itu, mereka beranak pinak, mereka punya keturunan yang luar biasa, Ya. bahkan mereka punya sejarah panjang perjuangan terhadap bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga ya tentunya apabila ada pemerintah yang kemudian ingin mengambil atau bahasanya ingin membuat satu ya tadi Rempang Eco City itu ya, Yes, betul. kawasan industri, kawasan perdagangan, kawasan ekonomi, kawasan wisata di sana. Kalau memang itu investasinya untuk rakyat lagi, artinya investasi dari luar masuk ke Indonesia untuk kemakmuran rakyat, harusnya bisa dibicarakan, Yes, dimusyawarahkan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kerelaan. Betul. Bahkan tadi saya pernah mendengar bahwa presiden kita bilang bahwa ya ini khawatir karena salah komunikasi saja. Oh, kalau memang betul salah komunikasi, perbaiki komunikasi itu. Komunikasinya, betul. Ya. Betul. Karena tidak bisa dilakukan dengan kekerasan, apalagi dilakukan dengan kezaliman yang menghantam seluruh kebudayaan, seluruh peradaban yang ada di Rempang itu sendiri. Yes. Itu termasuk pulau yang dengan sekian ribu hektar besar, Pak. Ya. Seperti Yang pastinya memang secara sadar gitu. Jangankan mereka gitu loh, masyarakat Rempang yang kemudian hari ini melakukan penolakan. Kita sendiri pun ketika berada di situ dan tinggal di situ, orang tua kita di situ, pemakaman orang tua terdahulu kita juga di situ, kita juga bisa bakalan melakukan penolakan Pasti. secara keras. Gitu. Betul. Karena memang ini masalah soal tanah ini atau perkara agraria ini, itu memang orang siap mati demi tanahnya Betul. gitu, Ustaz ya. Betul. Itu ya Oh, itu fitrah lah. ya itu fitrah, betul. Artinya karena tadi ini adalah tentang hak saya, ini adalah tanah saya, dan kita bisa melihat bahwa permasalahan-permasalahan yang sulit di atas itu adalah cuma permasalahan agraria, ya. Betul. Itu permasalahan yang sampai hari ini itu saya kurang begitu kemudian melihat bahwa hampir secara keseluruhan itu diatasi. Nah, lebih besar diantaranya adalah tidak teratasi. Nah, ini Betul. karena memang perkara agraria ini tidak perkara yang sedikit, bahkan Betul. kemudian ya di pengadilan kita hampir setiap hari kita menyaksikan tentang bagaimana orang pengadilan soal masalah bersidang menyangkut soal masalah perkara-perkara agraria. Iya. Orang bersengketa dengan tanahnya yang kemudian induk ke sayap segala macam. Betul. Artinya soal masalah tanah itu adalah sesuatu yang paling sangat seksi gitu. Iya. Masanya. Dan ya karena itu jadi tempat orang hidup. Iya, dan dia bakalan mati di situ. Iya, betul. Kan di situ. Tempat orang hidup dan tempat orang mati. Ya, Ah. jadi satu hak yang asasi malah menurut Iya. saya. Wajar kemudian secara fitrah orang kemudian melindungi dirinya agar tidak dirampas dengan kekerasan, apalagi dengan kezaliman. Apalagi secara syariat justru ini sudah diakomodir bahwa ini bagian dari syariat sah yang Ya. mereka berpenghuni di sana. Tapi gini Ustadz, ketika kemudian berdasarkan 6 syariat ya, 6 hal atau 6 syarat yang kemudian disampaikan tadi berdasarkan syariat yang menjadi hak kepemilikan gitu ya. Betul. Apakah kemudian dari tanah-tanah kepemilikan itu wajib tidak untuk kemudian dibayarkan katakanlah pajaknya? Ya, kalau sudah ngomong pajak berarti kita jatuh ke hukum konvensional. Yes. Karena Islam itu tidak mengenal pajak. Oke. Ini kita berbicara perspektif mana nih? Ya, Kalau ya. perspektif Islam dia Katakanlah tidak mengenal kalau dalam Islam, dia nggak ada dia tidak mengenal pajak, Oh, mengenalnya zakatnya. Oh, ya. zakatnya, oke. Zakat mal. Nah, Oke. zakat mal bisa diambil dari tanah yang memang dimanfaatkan. Oh. Tapi kalau tanah itu tidak dimanfaatkan hanya untuk hunian saja, maka tidak ada zakatnya. Oke, katakanlah untuk rumahnya saja. Betul. Berarti Itu dia- tidak ada zakatnya. Oh, Tapi ketika ada pemanfaatan yang bisa lahan, memberikan penghasilan, betul, karena Oke. zakat itu artinya bertambah, Bertambah ya. penghasilan. Betul. Oke. Barulah kemudian muncul zakat malnya. Oke. Indah sekali toh Indah, kalau indah, Islam indah. ya. Tidak ribet. Tidak Tidak ribet. kita. Betul, seperti itu. Tapi artinya ini teman-teman sekalian, kita bukan dalam maksud untuk kemudian membenturkan antara peraturan yang sudah kita bentuk dalam negara kita yang berdaulat hari ini Dengan syariat. ya, Betul. dengan kemudian syariat. Tapi
hari ini kita mau ingin menyediakan ini sebagai bentuk pengetahuan saja, Agar ada ya. titik temu Ya, agar sebenarnya. ada titik temu, betul. Apalagi misalnya tadi yang kita sampaikan, apalagi misalnya salah satu contoh peristiwa yang kemudian terjadi di zaman Umar bin Khattab sebagai khalifah gitu. Betul. Nah, bahwa Umar kemudian menggunakan dan menyelesaikan perkara ini dengan baik, dengan komunikasi bagus, dan tanpa ada paksaan, malah justru kaum Yahudi ini merelakan rumahnya untuk kemudian Jadi dibangun jadi masjid. Ini luar biasa dahsyat. Artinya ini jelas tidak memandang agama, Betul. Ustaz, ya. Tetapi ini menyangkut soal masalah komunikasi dan soal manusiawi, Betul. gitu. Jadi ini seperti itu teman-teman sekalian. Sekali lagi saya mau ingin menggarisbawahi agar kemudian tidak terjadi framing-framing di mana kami seolah-olah ingin membenturkan antara nilai-nilai syariat ataupun juga dengan kemudian undang-undang kemudian hari ini berlaku di negara kita, teman-teman sekalian. Nah, Ustadz, sebagai bentuk akhir dari perbincangan kita barangkali, oke, yang mau ingin disampaikan menyangkut soal masalah peristiwa Rempang ini, ya. Mudah-mudahan Rempang itu menjadi pelajaran bagi kita, pelajaran di seluruh tanah air di Nusantara, ya, bahwa jika itu secara syariat sudah sah, maka ketika berbicara tentang administrasi negara, berbicara tentang hukum positif, harus dimusyawarahkan dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kezaliman, tidak terjadi arogansi antara aparat dengan rakyat, karena aparat itu harusnya manunggal bersama rakyat, kan begitu ya. Dari dulu kita slogan seperti itu, sehingga mencari titik temu agar ada penyelesaian yang win-win solution, itu harus dikedepankan. Itu baik. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Sudah maghrib ya, karena memang sudah waktunya maghrib, kita cukupkan dulu untuk kita laksanakan ibadah sholat maghrib. Tapi satu hal yang mau ingin saya tekankan teman-teman sekalian, bahwa sekali lagi sebagai bentuk penugasan dari pembahasan ini dari kami, bahwa kami tidak sedang berupaya untuk membenturkan nilai-nilai konstitusi ataupun undang-undang dengan kemudian nilai-nilai syariat. Yang pada dasarnya adalah kedua-duanya ini adalah merupakan bagian daripada hukum yang dimana menjadi harus menjadi satu pengetahuan yang harus wajib bagi kita umat manusia untuk mengonsumsinya, apalagi masyarakat muslim yang berada di Indonesia. Ini sebagai bentuk bagian daripada upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, teman-teman. Pada dasarnya kami berupaya untuk menjalankan nilai-nilai konstitusi. Itu saja yang dapat kami sampaikan, teman-teman. Buat Anda yang belum sempat subscribe dulu kanal ini. Semoga kanal ini selalu menjadi kanal yang edukatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.